Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian yang kita cintai ini, Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah, atau bersamaan dengan tanggal 25 Januari tahun 2014. Dan alhamdulillah malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-198 kalinya sejak ada pengajian kita ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Khairul Basri. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada keluarga kita tadi yang telah mencapai ayat suci Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama adalah tuan guru kita Dr. Haji Samasari Hasballah LCMA, dan malam ini akan menyampaikan kajian tentang penyimpangan penafsiran Al-Quran dan pengaruhnya terhadap tafsir Al-Quran abad ke-21. Kemudian nanti narasumber yang kedua adalah tuan guru kita yang tidak asing juga bagi kita, Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Zazid. Dan untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, tuan guru kita Dr. Haji Samasari Hasballah LCMA. Dan ini merupakan penampilan yang kedua di pengajian kita ini. Yang pertama pada pengajian yang ke-189 atau sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dengan tuan guru kita ini yang akan menyampaikan kajian tentang penyimpangan penafsiran Al-Quran dan pengaruhnya terhadap tafsir Al-Quran abad ke-21. Dan untuk selanjutnya kita serahkan cerong ini kepada tuan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati tuan guru kita bersama Ustaz Hafiz Yazid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin peserta pengajian Masjid Ta'lim Ittihad pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk bertemu. Sebagaimana disampaikan Bapak Moderator tadi, ini pertemuan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita insyaallah kesempatan-kesempatan lainnya di masa yang akan datang untuk dapat berkaji bersama di majelis taklim yang kita cintai ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau pada pertemuan pertama yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, saya mengambil topik tentang faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan cahaya Al-Quran, sehingga dia dapat memahami bahkan mengamalkannya dalam hidup. Maka insya Allah pada lanjutan pertemuan kedua pada hari ini, saya ingin insya Allah kita berkaji bersama tentang masalah penyimpangan penafsiran, khususnya istilah-istilah dalam Al-Quran dan bagaimana pengaruhnya terhadap tafsir yang muncul di tengah-tengah kita saat ini, khususnya yang ada di abad 21. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada topik, tentu saja ada beberapa muqaddimah
yang mesti kita pahami sebelum kita bercerita tentang penyimpangan. Orang tak akan bisa mengatakan sesuatu menyimpang atau tidak kalau dia sendiri tak paham bagaimana aturan yang berlaku. Sesuatu tindakan baru dikatakan menyimpang kalau dia itu melanggar aturan yang ada. Orang baru dikatakan perilakunya menyimpang kalau seandainya perilakunya itu tak normal. Kalau normalnya laki-laki suka sama perempuan, kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, dikatakan dia menyimpang. Perempuan normalnya suka pada beda jenis. Kalau seandainya ada perempuan yang suka sama perempuan, dikatakan dia menyimpang karena menyalahi aturan dan kebiasaan yang berlaku. Nah, dalam Al-Quran ini sebagaimana yang kita ketahui bersama terdiri dari 114 surat. Tiap surat terdiri dari beberapa ayat. Tiap ayat terdiri dari beberapa kata. Jangan kita pahami akan lahir sebuah penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran langsung penyimpangan penafsiran surat. Tapi penyimpangan selalu dimulai dari kesalahan yang disengaja dalam memahami kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini, untuk memahaminya seseorang dituntut untuk mengetahui istilah-istilah kunci. Kalau dalam mempelajari fikih Syafi'i, sebelum membaca kutub dalam mazhab Syafi'iyah, harus terlebih dahulu dia pelajari apa istilah yang sering digunakan ulama Syafi'iyah. Kalau tidak, tak mengerti dia buku fikih itu. Maka begitu juga lah seseorang tatkala membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran ayat per ayat, surah per surah, sampai dengan Al-Quran secara lengkap. Kalau dia tak menguasai istilah-istilah kunci dalam Al-Quran, maka boleh jadi penyimpangan pemahamannya justru dimulai dari kesalahan dalam memahami satu kata. Lewat salah memahami satu kata, salah satu ayat dipahami. Salah satu ayat dipahami boleh jadi mengakibatkan satu surat fatal, salah dipahami juga. Kalau satu surat salah dipahami, boleh jadi akan melahirkan sebuah pemahaman yang salah juga tatkala dia membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang istilah, apa sebenarnya istilah itu? Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, istilah diartikan dengan kata yang khusus yang mengandung arti tertentu dalam lingkungan sesuatu ilmu pengetahuan, pekerjaan, ataupun seni. Tiap bidang yang kita geluti punya istilah yang berbeda. Kalau orang mengkaji bidang ekonomi, ada istilah di bidang ekonomi tak sama dengan di bidang hukum. Begitu juga orang mau mengkaji Al-Quran, Al-Quran punya istilah yang mungkin istilah ini tak mengandung makna yang sama seperti istilah yang sama jika kita membaca di kitab-kitab yang lain. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, para ulama mengatakan setidaknya ada 3 bentuk istilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada istilah yang disebut dengan istilah secara syarak. Artinya makna yang dikandung dalam sebuah istilah ini Allah sebagai pembuat hukum,
Allah sebagai pembuat aturan, Allah juga lah yang menentukan artinya. Seperti kata solat, walaupun solat dalam bahasa Arab artinya doa, tapi tatkala kita membaca dalam Al-Quran kata solat, wa aqimus solat, maka arti solat secara syarak adalah solat, ibadah solat. Tak bisa kita artikan dengan doa. Kenapa? Karena istilah solat sudah dianggap sebagai sebuah istilah yang baku, mengandung makna khusus. Kalau kita coba artikan dengan istilah yang lain, maka boleh jadi artinya akan menyimpang. Istilah zakat, kalau dilihat dari sejarah bahasa, zakat artinya mensucikan. Tapi setiap Allah sebutkan kata wa'atuz zakat, bukan maksudnya adalah kita artikan dengan mensucikan jiwa. Zakat adalah istilah yang baku yang ditunjukkan Allah untuk sebuah rukun Islam yang ketiga, memberikan sebagian dari harta kepada orang-orang yang termasuk mustahik zakat sesuai dengan kadar dan ketentuan yang telah ditentukan Allah. Nah, kalau ada orang baca kata zakat, lantas dia mencoba mengartikannya secara bahasa, pastinya ini dianggap sebagai sikap yang ingin menyimpangkan sebuah istilah. Karena Tuhan menyebutkan istilah itu secara syarat, tapi justru kita mengartikannya dengan pendekatan yang berbeda. Selain istilah yang dipahami secara syarat, ada juga kalau kita baca dalam Quran istilah-istilah yang dipahami secara bahasa. Kalau orang membaca kata asyams, contoh dia baca ayat wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kata asyams secara bahasa adalah kata baku yang ditunjukkan untuk menunjuk matahari. Kalau ada orang misalnya baca kata asyams, lantas dia menggunakan pendekatan bukan dengan bahasa Arab. Dia bilang, oh syams ini menunjuk kata orang, ada nama orang namanya si Samsu. Tentu saja orang yang membaca istilah ini akan mendapatkan makna yang berbeda kalau istilah tersebut kita pahami bukan dengan pendekatan yang sesuai dengan aturan yang dibuat. Tapi ada juga istilah dalam Al-Quran tidak dapat dipahami kecuali dengan pendekatan adat istiadat. Pendekatan adat istiadat. Contoh, misalnya kita baca ayat tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf, pergaulilah pasanganmu dengan yang ma'ruf, Allah katakan. Nah, kalau kita ingin memahami kata ma'ruf, bagaimana pendekatan untuk memahami? Apakah syarak sudah menentukan bagaimana kriteria ma'ruf? Dalam bahasa Arab, apakah sudah ditentukan kriteria ma'ruf? Atau dikembalikan kepada adat, kebiasaan di mana pasangan suami istri itu tinggal. Kebiasaan yang tak bertentangan dengan ketentuan syara dianggap juga sebagai salah satu pendekatan untuk dapat memahami istilah dalam Al-Quran. Jadi ada kata-kata yang kita pahami dengan pendekatan syara, kita anggap sebagai istilah syar'i. Ada kata-kata yang dipahami dengan pendekatan bahasa Arab, disebut dengan istilah lugawi. Ada juga istilah yang hanya dapat dipahami ketika kita memahaminya dengan pendekatan adat istiadat yang ada di tengah-tengah kita. Seperti kata ma'ruf tadi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dalam Al-Quran untuk memahami ayat kita punya 3 macam istilah, maka masing-masing istilah punya aturan dalam memahaminya. Tatkala kita salah langkah, kita gunakan istilah bahasa untuk memahami istilah syarak, pastinya akan lahir makna yang berbeda. Tatkala kita menggunakan istilah adat istiadat
untuk memahami apa yang merupakan pendekatan bahasa. Boleh jadi itu akan melahirkan hal yang beda. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, itu tadi aturan. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran ada sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama tafsir. Kaidah ini pada hakikatnya bagian dari kaidah dalam ilmu usul fikih. Bunyinya hamlu ma'ani kalamillah alal ghalibi an uslubil Quran wa ma'hud isti'mali awla minal khuruji an zalik. Memahami firman Allah, kalam Allah dalam makna yang dominan yang digunakan dalam gaya bahasa Al-Quran dan menjadi kebiasaan Al-Quran menunjukkan makna tersebut, maka pemahaman dengan makna itu lebih baik jika kita memahami kalam Allah dengan makna selain itu. Artinya sejak dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah buat aturan. Istilah syarak pahamilah dengan pendekatan syarak. Istilah bahasa pahamilah dengan pendekatan bahasa. Istilah adat pahami juga dengan pendekatan adat. Nah, ini juga arti dari salah satu ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan tafsir itu ada 4 macam. Tafsir ada 4 macam. Naw'un la yu'zaru ahadun bijahli. Ada jenis tafsir, ada istilah, ada kata-kata dalam Al-Quran, tak ada alasan orang tak paham. Semua orang, baik dia orang Arab, non-Arab, fasih bahasa Arab, atau hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, kalau dia baca artinya, tak ada yang tak paham. Kenapa? Saking jelasnya maksudnya. Kalau orang baca Qul huwallahu ahad, ada yang tak paham lagi? Saya kira semua paham. Katakan Allah itu Esa. Kita tak tahu bahasa Arab, kata per kata pun, kalau kita baca artinya paham kita. Ini bagian pertama. Ada tafsir yang tak ada alasan orang tak paham. Wa naw'un ya'rifuhul Arab bilughati. Tapi ada juga jenis kedua, kata-kata istilah dalam bahasa Al-Quran tak paham maksudnya kecuali orang Arab atau orang yang mengerti kebiasaan orang Arab. Mengerti kebiasaan orang Arab. Kalau kita baca ayat itu, kita tak paham kebiasaan orang Arab, tak bisa kita pahami maksud yang sebenar. Contoh, bagaimana? Ada ayat, laisal bir an ta'tul buyuta min zuhuriha, ya. Bukan termasuk perbuatan baik orang yang masuk rumah dari belakang rumah. Apa maksudnya? Bukan termasuk perbuatan baik orang yang masuk rumah dari belakang rumah. Nah, kalau orang baca ayat ini bisa mengerti artinya, tapi tak paham dia maksudnya apa. Kenapa? Berkaitan dengan kebiasaan orang Arab. Boleh jadi insya Allah pada waktu ke depan kita akan lihat nanti mana ayat-ayat yang dalam penafsirannya membutuhkan pemahaman kebiasaan orang Arab sehingga kita tidak mudah diselewengkan pemahamannya dalam memahami hal tersebut. Jadi dikisahkan orang Arab ini ada kebiasaan. Kalau mereka berpakaian ihram, penduduk Mekah berihram, tawaf. Mereka menganggap kalau seandainya seorang penduduk Mekah dalam pakaian ihram, tidak dianggap dia berbuat kebaikan kalau seandainya dia berteduh di bawah atap. Tak boleh, antara dirinya dengan langit ada penghalang. Jadi akhirnya apa? Kalau udah siap tawaf mengelilingi Ka'bah, siap sa'i,
capek dia, pulang ke rumah pun sebelum tahallul dia tak mau. Dianggap itu sebuah kebiasaan yang buruk. Akhirnya apa? Karena orang tidak mau masuk rumah dari pintu depan, akhirnya banyak orang masuk rumah dari pintu belakang. Kenapa pintu belakang tak ada atap? Cuman pagar saja, tapi nampak langit. Jadi kalau mereka mau perlu sesuatu di rumah, masuk dari belakang. Kenapa? Itulah yang disinggung Allah. Laisal bir bi anta'atul buyuta min zuhuriha. Jangan kalian pikir kebiasaan kalian itu tak bagus sekali. Ya. Yang namanya orang membuat batasan selain dengan batasan yang dibuat Allah, maka hal yang demikian tidak dianggap bagian dari kebaikan. Ini contoh. Jadi ada istilah tak kita pahami kecuali dengan kita paham bahasa Arab, kebiasaan orang Arab. Namun la ya'rifuhu illa ulama. Yang ketiga, ada kata-kata, ada istilah-istilah dalam Al-Quran tak dapat dipahami kecuali oleh para ulama. Orang-orang yang sudah menuntut ilmu, dia sudah tahu istilah ini apa artinya secara syara'. Secara agama apa maksudnya? Bukan artinya secara bahasa saja. Dan yang keempat, namun la ya'rifuhu illallah. Ada juga kata-kata dalam Al-Quran tidak dapat dipahami artinya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita baca alif lam mim, walaupun kita tafsirkan dengan berbagai macam tafsir, tapi tak ada yang dapat mengklaim bahwa tafsirannya adalah tafsiran yang paling tepat, karena huruf muqatta'ah di awal surat yang paling tahu maknanya hanya Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang penyimpangan istilah dalam Al-Quran, istilah mana yang disimpangkan? Saya kira bukan istilah yang dipahami dengan pendekatan bahasa, bukan istilah yang dipahami dengan pendekatan adat dan kebiasaan, tapi justru kebanyakan penyimpangan istilah ini justru dilakukan terhadap istilah-istilah syar'i, istilah-istilah yang sudah baku maknanya, sudah ditentukan maknanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita mengartikan dengan makna yang berbeda, boleh jadi kalau tidak kita menggugurkan hukum Allah, boleh jadi akidah kita pun bisa rusak. Nah, pertanyaannya, sejak kapan sebenarnya ada upaya-upaya terkoordinasi, saya katakan terkoordinasi, dalam melakukan penyimpangan terhadap penafsiran istilah dalam Al-Quran? Nah, kalau dilihat di masa Rasulullah, betul ada beberapa sahabat yang mungkin salah paham dalam menafsirkan ayat. Tapi tak bisa kita katakan sahabat yang salah memahami ayat ini sengaja menyimpangkan ayat. Tidak. Yang namanya penyimpangan ini disertai dengan niat, disertai dengan kesengajaan. Kalau orang baca lantas dia salah, ini nggak bisa kita bilang menyimpang dia, karena dia pun tak tahu apa yang betul. Orang yang menyimpang tahu kebenaran, tapi sengaja dia belokkan kebenaran untuk mendukung kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, saya ingin sebutkan di sini, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, contoh sahabat yang mungkin salah. Dia baca al-khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajr, ya. Benang hitam, benang putih. Apa maksudnya? Kalau dia pahami secara bahasa, dia taruh di bawah bantalnya benang. Kalau nampak beda benang hitam, benang putih, sudah masuklah waktu imsak. Padahal maksud di sini adalah istilah syarak. Khaytul aswad menunjukkan kegelapan malam, khaytul abyad menunjukkan terangnya tanda masuk waktu fajar. Nah, jadi bukan lagi dipahami secara bahasa Arab, tapi sudah dengan pendekatan syarak. Nah, ini tadi. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Kalau kita melihat sekte-sekte dalam Islam ini justru pertama kali muncul
setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekte pertama yang muncul sebagaimana yang kita lihat dalam buku-buku tentang firaq ini adalah sekte Khawarij. Mulai dari sekte ini kita lihat sudah ada upaya terorganisir sebenarnya untuk menyimpangkan tafsiran istilah demi untuk mendukung kepentingan satu sekte tertentu. Tak usah jauh-jauh. Pada saat peristiwa perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, pada saat tentara Muawiyah sudah terdesak, waktu itu mereka minta damai. Udahlah, kita damai saja, sama-sama Islam. Waktu itu diajukanlah satu juru damai dari pihak Ali, Abu Musa al-Ash'ari, satu lagi juru damai dari pihak Muawiyah, itulah sahabat Amr bin As. Waktu itu sebahagian dari pengikut Ali tak setuju. Itulah yang kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij, keluar dari jamaah. Tatkala sudah damai, mereka malah memerangi Ali. Apa alasannya? Alasannya pun dipakai ayat. Dia bilang, "Inil hukmu illa lillah." Katanya, hukum itu, damai itu hanya Allah yang tentukan, tak bisa Ali dan Muawiyah yang tentukan. Lihat apa kata Ali tatkala mendengar perkataan orang-orang Khawarij. Kalimatu haqqin urida biha batil. Apa yang mereka katakan ayat ini hak, benar. Tapi momentum mereka menggunakan ayat ini, makna yang ingin mereka sampaikan kepada lawan bicara dengan menggunakan ayat ini, mereka berusaha menggunakan hak untuk sampai kepada kebatilan. Kenapa? Ada alasan untuk menolak Islam antar sesama umat Islam. Lihat, dari awal sudah mulai. Nah, kalau kita lihat ini terus berlanjut, tetapi justru penyimpangan yang sangat luar biasa, selain karena motivasi perbedaan mazhab dalam Islam, khususnya mazhab-mazhab di bidang ilmu kalam, justru kita lihat di awal abad 20, tahun 1900-an, abad yang dianggap sebagai Asrun Nahdah, masa kebangkitan Islam. Justru disinilah saya melihat benih-benih tafsiran-tafsiran liberal sebenarnya sudah mulai lahir di tengah-tengah umat Islam. Jadi kalaupun kita melihat saat ini banyak orang berani sekali menafsirkan Quran dengan menyimpang, ini buah yang sudah bersemi di musim saat panen, tapi bijinya sudah ditanam sejak awal abad ke-20. Saya akan buktikan nanti, kita bisa mengutip beberapa tafsir dalam bahasa Arab, bahkan dari beberapa tokoh tafsir yang dikenal baik di tengah-tengah umat Islam saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat mulai dari awal abad ke-20 sampai puncaknya sekarang abad ke-21, penyimpangan-penyimpangan khususnya terhadap istilah Al-Quran ini justru banyak dilakukan oleh umat Islam sendiri. Bahkan kadang-kadang dilakukan oleh seseorang yang tidak kita ragukan keislamannya, bahkan ketokohannya di tengah-tengah kalangan ulama muslim atau cendekiawan muslim. Sebut saja sebagai contoh, siapa yang tak kenal dari kita tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar kebangkitan Islam, 3 serangkai, guru, murid, dan murid. Jamaluddin Al-Afghani, muridnya Muhammad Abduh, dan muridnya lagi Muhammad Rashid Ridha. Ketiga tokoh ini bahkan dianggap sebagai tokoh kebangkitan Islam abad 20. Kalau kita melihat bagaimana kisah hidup Jamaluddin Al-Afghani,
Jamaluddin Afghani ini tokoh yang sampai sekarang banyak, mungkin bagian dari hidupnya masih dianggap bagian dari kontroversi. Kenapa? Beberapa tahun yang sebelumnya sempat lahir buku di Timur Tengah menggambarkan Jamaluddin Afghani ini sebagai salah seorang tokoh besar Syiah. Bahkan beliau tergabung dalam kelompok Freemason. Freemason ini gerakan Yahudi yang bergerak di bawah tanah, termasuk mereka ini menguasai banyak media untuk menggiring opini publik, ya, menyimpangkan pemahaman tentang ajaran agama, bukan hanya Islam tapi seluruh agama dunia. Nah, kalau dilihat muridnya Muhammad Abduh tokoh yang terkenal, bahkan sempat menjadi Syekhul Azhar. Sebelum menjadi Syekhul Azhar, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Afghani sempat lama tinggal di Perancis, di Paris. Bahkan waktu itu mereka berdua melahirkan sebuah koran yang sangat besar gaungnya di dunia Islam, diberi nama Al-Urwatul Wuthqa, ikatan yang kuat. Al-Urwatul Wuthqa. Di situ mulailah mereka menanamkan pemahaman-pemahaman pentingnya bagi umat Islam untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tapi yang cukup menarik, tatkala Jamaluddin Afghani tinggal di Paris, justru kritik yang diberikan hanya tertuju untuk penjajahan Inggris, sedangkan penjajah Perancis tidak pernah dikritik. Walaupun saat itu, ya, negara Arab sebagian juga dijajah Perancis, Aljazair, Tunis, Maroko dijajah Perancis. Tapi mungkin karena tinggal di Perancis takut juga dia, tidak dikritik. Akhirnya mereka kembali ke Mesir. Waktu itu Mesir masih bawah pimpinan penjajahan Inggris. Diangkatlah Abduh sebagai mufti Mesir oleh pimpinan Inggris. Bahkan dianggap oleh Lord Cranmer yang menjadi penanggung jawab waktu itu, dikatakan Muhammad Abduh mufti Mesir selama Inggris masih menguasai Mesir. Itulah ungkapannya. Ada hal yang begitu menarik tatkala kita mencermati Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memang tak mengarang tafsir. Tafsir Al-Manar itu dikarang dua orang, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Tafsir Al-Manar yang nanti akan kita cermati beberapa penyimpangan di situ. Kalau dilihat, Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh ini sama-sama tak lengkap menafsirkan Al-Quran secara umum dalam Al-Quran, dalam tafsirnya. Hanya sampai surat Yusuf. Itulah batas akhir tafsir Al-Manar. Kemudian disambung oleh Muhammad Al-Baitar surat Ar-Ra'd, disambung lagi setelah itu oleh Hasan Al-Banna, ya, pemimpin Ikhwan Muslimin setelah surat Ar-Ra'd, tetapi beliau wafat sebelum menyelesaikan lanjutan dari keseluruhan tafsir Al-Manar. Kalau dibaca tafsir Al-Manar ini, mulai dari awal Fatihah sampai akhir surah Al-Baqarah, ini corak Abduh lebih dominan dari muridnya. Dari mulai An-Imran sampai 133 surat An-Nisa, ini dikawinkan pikiran Abduh dengan pikiran muridnya Rashid Ridha. Tapi mulai dari setelah surat An-Nisa, ini justru banyak pemikiran-pemikiran Rashid Ridha. Di akhir hidupnya dia lebih dekat kepada kelompok yang kita kenal sekarang dengan istilah Salafiyah. Nah, jadi dari satu buku tafsir coraknya sampai 3, menunjukkan bagaimana fase perubahan pemikiran dari orang yang menulis. Nah, sangat menarik tatkala kita mencermati 3 juz pertama, karena corak Muhammad Abduh ini masih sangat dominan. Kita akan coba melihat ada beberapa istilah nantinya yang kalau kita coba untuk memahaminya dengan pendekatan syara, bisa kita katakan apa yang dilakukan sudah merupakan penyimpangan dalam hal menafsirkan Al-Quran secara birra'i, dengan pendapat. Saya mencatat, insya Allah sudah saya serahkan
makalah, nanti akan dilihat mungkin minggu depan atau minggu setelahnya. Apa-apa saja istilah-istilah dalam Al-Quran di mana terjadi penyimpangan di dalamnya. Pertama, kita akan coba melihat ada beberapa bentuk tafsiran istilah di bidang akidah yang diselewengkan dalam tafsir Al-Manar, kemudian dijadikan sebagai sandaran oleh beberapa tokoh liberal sekarang, baik di Mesir ataupun di Indonesia, untuk menguatkan pendapat. Contoh kita lihat, termasuk istilah yang begitu dominan dalam Quran, istilah Islam, iman, ad-din, dan kufur. Ini istilah yang hampir berulang. Hampir tak ada surat kecuali bercerita tentang iman, tentang Islam, tentang ad-din, tentang kufur. Nah, karena banyaknya istilah ini diulang, pada hakikatnya maknanya sudah jelas. Namun apa yang terjadi? Kalau kita lihat bagaimana Rashid Ridha mencoba untuk menafsirkan istilah kafir. Beliau katakan, istilah kafir, saya coba bacakan bahasa Arabnya, tapi untuk menghemat waktu di sini saya akan coba intisarikan. Beliau katakan, istilah kafir hanya dapat digunakan untuk melabel orang-orang ateis. Jadi kafir hanya untuk orang yang tak beragama sama sekali. Tapi orang yang beragama tapi agamanya bukan Islam, tak pantas disebut kafir, katanya. Bahkan dikatakan orang-orang yang beragama yang bukan dari umat Islam tak dapat dilabeli kafir, karena label kafir ini sangat menyakitkan hati mereka. Ini alasan pertama. Kemudian Rashid Ridha juga menafsirkan kata Islam. Apa itu Islam? Islam katanya bersihnya hati dari kesyirikan, keikhlasan dalam beramal dengan landasan iman dari penganut agama manapun ia. Coba bahaya ini. Tatkala Rashid Ridha bahkan mengatakan seorang yang Kristen pun mungkin atau Yahudi, tatkala dia baik, beramal saleh, cinta kedamaian, boleh juga disebut sebagai Muslim. Inilah yang pada akhirnya dijadikan sebagai pijakan dalam melahirkan paham pluralisme agama, menyamakan semua agama. Jadi musuh hanyalah orang ateis yang tak beragama. Selama ada agama, apapun Tuhannya akan mengantarkan kita pada satu Tuhan, katanya nanti. Nah, lihat, Muhammad Abduh ya menafsirkan istilah iman dengan keyakinan dalam meyakini Allah sebagai Tuhan, yakin pada para utusan Tuhan, yakin adanya hari kiamat, tanpa batasan dalam hal itu kecuali dengan menghormati apa yang disampaikan lewat lisan para rasul. Tatkala ditanya Muhammad Abduh, bagaimana dengan masalah disyaratkannya seorang yang mengaku Islam, mengaku beriman, harus beriman kepada Nabi Muhammad? Abduh mengatakan, tak mesti harus beriman, cukup hanya menghormati apa yang beliau sampaikan lewat lisannya. Jadi kita lihat di sini, boleh jadi masa waktu yang tidak sedikit, 3 tahun tinggal di Paris, bergaul dengan mereka. Bahkan ada ungkapan Muhammad Abduh yang sampai saat ini mungkin banyak digunakan para mubalik tatkala berdakwah. Kulihat Islam di Eropa, tapi kulihat Muslim di Mesir. Dan kala dia pulang ke Mesir, dia lihat banyak kali Muslim, tapi tak ada Islam. Saat di Eropa, dia lihat bagaimana perilaku orang-orang Eropa ini sesuai dengan Islam, walaupun dia belum Muslim secara mengucapkan syahadat. Namun tetap saja menghormati bagaimana etos kerja Barat tak menjadi alasan untuk seseorang mengaburkan istilah-istilah baku Islam, iman. Tatkala istilah ini kita anggap orang baik, kita bilang ini mukmin juga ada. Ini tentunya pasti akan mengakhirkan sebuah istilah yang menjadi elastis, dapat digunakan oleh setiap orang untuk mendukung pendapatnya. Contoh saja, Nur Khalis Majid pernah dalam sebuah makalah menyegarkan pemikiran Islam
Beliau menafsirkan ayat Inna dina indallahil Islam. Kata Islam diartikan dengan kata istislam, yang artinya menyerahkan diri. Semua umat beragama menyerahkan diri kepada Tuhan, maka tak apa-apa pun kalau mereka pun kita anggap sebagai Islam. Hampir tak ada perbedaan dengan apa yang dikatakan abdu, ya, walaupun puluhan tahun sebelum. Contoh lain kita lihat pada istilah wahyu. Istilah wahyu ini 79 kali disebutkan Allah dalam Quran. Wahyu telah jelas. Wahyu secara bahasa kalau kita lihat dalam kajian ilmu Al-Quran, al-i'lam bil khufiyah, ya, memberitahukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Itu arti wahyu. Wahyu dari Allah kepada Rasul diartikan pemberitahuan dari Allah kepada Rasul tentang hukum yang akan disampaikan oleh Rasul tersebut kepada umat. Tapi kita lihat bagaimana seorang Rashid Ridha mencoba untuk mengaburkan arti wahyu. Beliau katakan sumber wahyu berasal dari diri Nabi, bukan dari apa yang datang dari alam gaib. Jadi dianggap bentuk wahyu satu-satunya adalah seperti orang dapat inspirasi dan ilham, itulah wahyu. Tapi dia tidak mengakui datang malaikat membawa wahyu. Kenapa? Termasuk di sini kita akan melihat kecenderungan Abduh dan murid-muridnya ingin menyempitkan segala hal yang berbau gaib dalam Al-Quran. Jadi kalau ada hal gaib, dia coba cari tafsiran rasional. Kita lihat lagi, bahkan malaikat, istilah yang jelas, apa ditafsirkan oleh Muhammad Abduh? Muhammad Abduh menafsirkan istilah malaikat dengan kekuatan alam. Apa yang dimaksudkan Muhammad Abduh dengan kekuatan alam ini, saya pun tak mengerti. Tapi beliau mencoba ingin mengatakan, kita lihat tumbuhan bisa tumbuh kembang. Kenapa? Ada potensi tumbuh. Itulah malaikatnya. Kita pun bisa berkembang. Ada juga sisi malaikat dalam diri kita. Jin, istilah jin, bahkan lebih gawat lagi, jin yang sudah jelas sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari api, ya, sebagai makhluk gaib. Kita lihat Abduh mencoba menafsirkan kata jin bahkan dengan virus. Jadi boleh jadi jin itu adalah virus atau bakteri yang tak dapat dilihat kecuali dengan mikroskop. Itu jin juga karena tak nampak katanya. Nah, di sini istilah yang baku hanya saja disimpangkan, walaupun hanya dengan pendekatan bahasa. Namun implikasinya bukan hanya pada orang-orang yang membaca di abad 20. Kita lihat bagaimana ada keberanian pada orang-orang yang sama di abad ke-21 untuk menyimpang lebih jauh. Bukan hanya di bidang akidah, kita lihat juga di bidang syariah. Contoh kata ada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Apa yang ditafsirkan oleh murid Abduh Muhammad Abu Zaid dalam tafsirnya, ya, Al-Hidayah wal Furqan, dia katakan seorang itu takkan disebut berzina sampai penzina, sampai dia harus berzina beberapa kali. Jadi kalau orang zina sekali, tak boleh dia langsung dihukum dengan rajam katanya. Seorang itu tak akan disebut pencuri sampai dia harus beberapa kali mencuri, sampai dianggap dia sebagai pencuri. Maka dari itu kalau orang baru mencuri sekali, tak boleh dihukum potong tangan katanya. Lihat bagaimana mereka mencoba menafsirkan istilah yang bagus secara syarak. Mencuri dalam fikih telah jelas, mengambil sesuatu yang bukan hak, yang disimpan di tempat yang aman, ya. Artinya ada ihtiras, ada keamanan barang yang dicuri tersebut, tetapi tetap dia juga. Kita lihat lagi pada masalah riba. Riba sebagaimana kita ketahui turun sampai 4 ayat secara bertahap mengharamkan riba, sampai dengan tahapan keempat diharamkan riba sedikit banyak. Namun kita lihat bagaimana Abduh dan Rashid Ridha tetap membolehkan riba di masa mereka selama tidak berlipat ganda. Padahal itu adalah ayat yang turun sebelum fase terakhir. Ini kita lihat lagi, bahkan ya beberapa istilah yang sifatnya istilah kebahasaan
ini juga diselewengkan baik langsung oleh Muhammad Abduh atau beberapa muridnya. Contoh saja istilah Isra dan Mi'raj. Surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asra. Kata asra artinya perjalanan di malam hari. Tapi bagaimana sebagian dari mereka menafsirkan kata Isra dengan hijrahnya para nabi. Jadi Subhanalladzi asra ini diartikan dengan hijrah Nabi ke Madinah. Kalau dikatakan, bukankah disebut di situ ada Masjid Aqsa? Iya, Masjid Aqsa di sini masjid yang jauh, itulah dia Masjid Nabawi. Padahal kata Aqsa di sini sudah menjadi sebuah istilah yang sifatnya baku. Bahkan tatkala Nabi hijrah ke Madinah, Masjid Nabawi itu belum ada. Untuk apa kita sebut dengan Masjid Aqsa? Orang masjidnya pun belum ada. Bukankah Nabi setelah sampai hijrah baru dibangun masjid? Jadi sengaja dengan diselewengkan istilah ini sehingga lahirlah pada akhirnya kabur dari makna ayat Al-Quran yang ada. Kita lihat lagi contoh kata hudhud, kisah tentang Sulaiman misalnya. Ada burung hudhud, sejenis burung. Tapi hudhud diartikan dalam tafsir Muhammad Sadiq Arjun, ini termasuk murid dari Rashid Ridha, dikatakan hudhud artinya adalah manusia yang namanya hudhud, seperti saya katakan tadi. Jadi hudhud nama orangnya kan? Bukan lagi manusia. Ini bukan lagi sejenis burung sebagaimana istilah yang kita lihat dalam tafsir makna yang baku. Al-Baqarah, sapi betina. Justru sebagian orang menyimpangkannya, diartikan Baqarah, ada yang menafsirkannya dengan burung, bahkan ada yang menafsirkannya dengan ayam, bahkan ada yang menafsirkannya dengan burung gagak. Padahal kalau kita kaji lewat pendekatan bahasa pun sudah sangat jelas arti. Tapi tetap seorang seakan-akan ingin makna yang baru. Saya pernah berjumpa beberapa orang yang mungkin dikenal pemahamannya agak sedikit liberal. Saya pernah bertanya dan berdiskusi, kenapa kok seakan-akan kalau bukan hal yang baru tak enak ya? Semuanya harus baru. Bahkan walaupun baru tersebut menyalahi. Dia bilang, kita selama ini mengkaji studi Islam itu saja. Ya, definisi yang dibuat ulama 14 abad yang lalu kita ulangi itu juga. Ini pada akhirnya membuat ya cara berpikir orang menjadi jumud. Saya kira tanpa mereka sadari, baik mereka sadar atau mereka juga bagian dari korban, orang yang tak paham lantas ya dicuci otaknya. Penyimpangan penafsiran istilah ini telah melahirkan banyak efek negatif. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, tentu saja dengan ditafsirkannya sebagian istilah dengan makna yang berbeda, batallah beberapa makna dari teks Al-Quran. Coba kita lihat, misalnya orang baca ayat dalam Al-Quran, wa aqimus sholat. Kalaulah sempat sholat diartikan dengan sholat model baru, akhirnya sholat model sekarang pun lambat laun nantinya akan hilang. Lihat, bukan hanya harus mengganti Al-Quran semua, cukup satu istilah, tak usah diganti, tapi diganti maknanya, disisipkan makna baru yang tak pernah dikandung secara syara bahasa ataupun secara adat istiadat. Yang kedua, kalaulah seorang membaca Al-Quran dengan tafsiran yang menyeleneh seperti ini, akhirnya apa? Pengaruh dari kekuatan ayat tak akan memberikan pengaruh besar pada orang yang membaca. Kita baca malaikat, jin, kita pahami virus. Coba kita saja yang membaca, akhirnya ya, walaupun tujuannya ingin merasionalisasikan isi Quran agar dapat diterima, tapi tentu saja tidak semua hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan metafisik, gaib ini bisa dirasionalkan. Akhirnya apa? Muncullah kekacauan pemikiran sampai pada akhirnya sekarang lahir sebagian orang meragukan validitas otentik dari Al-Quran itu sendiri. Dan saya kira inilah tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar ingin merusak makna satu ayat per ayat,
tapi bagaimana mampu ditanamkan pada akhirnya rasa tak percaya lagi pada Al-Quran. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, saya ingin katakan, bagaimana mungkin orang, mungkin sekalipun Muhammad Abduh, sampai sekarang kita pastinya tetap berhusnuzan kepada beliau. Muhammad Abduh kalau dibandingkan sumbangannya terhadap pemikiran jauh lebih besar daripada mudaratnya. Tapi walaupun demikian, perlu kita sadari di sini, sikap yang menyimpang ini dalam menafsirkan Al-Quran lahir dari apa? Justru saya melihat penyakit yang paling berbahaya yang sedang menggerogoti umat saat ini adalah penyakit kita minder, bahkan merasa inferior di hadapan orang-orang Barat. Kalau orang Barat sudah menafsirkan ayat, mereka mengatakan ini, langsung bilang, oh betul yang kau bilang. Walaupun kadang-kadang tafsirannya bertentangan dengan apa yang selama ini kita jadikan sebagai pegangan. Jadi sebenarnya di sini adalah rasa takjub yang berlebihan sehingga seseorang kadang-kadang sampai menggadaikan keyakinannya. Inilah pengertian penyakit yang sama yang pernah melanda orang-orang Bani Israel. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka menyimpangkan makna kalimat dari makna yang sebenar. Allah suruh ini diartikan dengan arti berbeda, sehingga pada akhirnya Taurat tak lagi berpengaruh dalam hidup mereka. Justru tulmuslah yang menjadi pegangan. Kalau kita tidak waspada, tidak mengajarkan kepada anak-anak kita apa istilah Al-Quran, apa hal-hal yang baku, tidak semua hal yang baru itu betul. Ada orang semboyannya yang penting baru, terlepas benar atau salah yang penting baru. Nah inilah yang harus kita sadari bersama agar kita terpelihara dari kekacauan pemikiran yang demikian. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari kelompok-kelompok yang demikian, sebagaimana Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu sempat mengisyaratkan akan datang suatu masa di mana manusia mempermainkan istilah. Sayati 'alan nasi zamanun yusammunal asya bi ghairi ismiha. Akan datang pada manusia zaman orang mengatakan khamar. Ini bukan khamar, ini minuman bertenaga. Oh ini bukan ekstasi ini namanya menambah inspirasi. Orang sengaja mempermainkan istilah untuk menutupi kebatilan, bahkan untuk menenggelamkan kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada hal-hal yang belum mungkin jelas nantinya dapat kita sambung lewat tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang cukup menarik kajian malam ini tentang masalah penyimpangan penafsiran Al-Quran melalui istilah-istilah yang kesimpulannya adalah terjadinya proses pencucian otak. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya kita mohon kesediaan narasumber yang kedua untuk menyampaikan kajiannya, yakni dari Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, dan malam ini akan menyampaikan materi lanjutan materi malam Ahad yang lalu. Dan marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, narasumber kita, penceramah pertama pada malam ini yang telah meninggalkan kita karena beliau punya kesibukan atau ada ceramah pengajian besok subuh yang kita muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita mengenai hadis qudsi yang telah kita baca pada minggu yang lalu muqaddimahnya. Pada bahagian terakhir Allah Ta'ala mengatakan fala tadhalamu, jangan kamu saling menganiaya. Ini haram tuzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku. Wajaltuhu bainakum muharrama, ku jadikan zalim itu haram di antara kamu. Fala tawalamu, fala tatawalamu, jangan kamu saling zalim, saling aniaya. Dinyatakan hada nasrun sahih fi tahrimul zulmi. Ini adalah nas yang nyata, nas yang sahih tentang haramnya zalim, haramnya menganiaya. Fala yastahilul insan li nafsihi ma haramahullah ta'ala ala dhatil aliyah. Tidak boleh manusia meminta halal kepada dirinya, terhadap dirinya, sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala atas zatnya yang tinggi. Jadi zalim itu diharamkan Allah kepada zatnya. Jadi zalim itu haram juga pada kita. Tidak boleh kita meminta yang haram itu dihalalkan, karena kalau yang halal diharamkan, ada yang haram dihalalkan, dudukannya hukum Tuhan, itu penyebab rusaknya iman. Bukan apa rusak, iman jadi rusak. Jadi jangan halalkan yang diharamkan Allah, jangan halalkan yang diharamkan Allah, dan jangan halalkan yang diharamkan Allah, jangan haramkan yang dihalalkan Allah. Jadi sekali lagi, zalim hukumnya haram. Nah, kemudian zalim itu terbagi tiga. Yang pertama sekali, zalim yang tidak diampuni Allah Ta'ala, sama dengan syirik. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan Luqman. Luqman itu seorang hamba, Luqman itu seorang manusia, bukan nabi, bukan rasul, tapi Luqman adalah manusia. Dia pernah berguru kepada nabi, bahkan dikatakan dalam kitab Tuhfatul Murid, Luqmanul Hakim berguru kepada 1000 nabi. 1000 nabi. Karena itu namanya ditambah Hakim, Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Seperti Yasin wal Qur'anil Hakim, yang penuh hikmah, bijaksana. Dan kalau kita perhatikan nasihat Luqman kepada anaknya dalam Al-Quranul Karim, memang yang pertama sekali diingatkan Luqman masalah zalim ini, sehingga dia katakan kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sayang, di situ ada apa namanya, bunayya.
Isim tasghir. Wahai anakku sayang, jangan kau sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah aniaya yang amat besar, kata Luqman kepada anaknya. Anak itu jahat anak Luqman ini. Untuk mengobati kejahatan anak ini, setiap hari Jumat dibawa ziarah kubur, selalu dibawa ziarah kubur untuk melunakkan hatinya. Akhirnya anak yang jahat itu menjadi baik kembali. Ini berbeda dengan sama sekarang. Kalau anak nakal dinasihati, jangan nakal-nakal ya nak, besok kita pergi ke mall, itu aja kerja. Jajan, belanja. Jadi bukan hanya diingat dia kepada mati. Kalau siapapun kau wahai anakku, kau akan jadi seperti ini, seperti mayat dalam kubur ini. Lembut hati anaknya, bagus kembali. Nah, ini nasihat yang pertama. Kalau kita perhatikan, Luqmanul Hakim ini orangnya hitam, termasuk 3 orang hitam yang dimuliakan dalam Islam, termasuk dia satu, Luqmanul Hakim, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Raja An-Najasyi. Itulah 3 manusia berkulit hitam tapi hatinya putih, sehingga nama Luqman tercantum dalam Al-Quran. Nasihatnya kepada anaknya dapat dibagi 3. Pertama, tauhid. Yang kedua, fiqih. Yang ketiga, tasawuf. Lengkaplah nasihat Luqman kepada anak. Nah, difirmankan oleh Allah Ta'ala, ini jangan kita salah paham. Dahulu sewaktu saya mengisi pengajian, ada seorang ustaz, beberapa ustaz pada malam itu menyampaikan ceramah. Ada seorang ustaz. Sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak semuanya kalam Allah. Kata ustaz itu, ada perkataan iblis, ada perkataan Nabi Musa, ada perkataan Nabi Harun, ada perkataan Luqman misalnya. Jadi bukan semua kalam Allah. Benar itu? Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang bukan kalam Allah. Walaupun itu perkataan iblis, walaupun itu perkataan Nabi Musa, tetapi telah difirmankan, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi firman-Nya. Difirmankan Tuhan, jadi kalam Allah. Al-Quran semua dia menghikayatkan cerita Nabi Musa, cerita Nabi Harun misalnya. Ini pun begitu, menghikayatkan cerita Luqman, menasihati anaknya, difirmankan Allah Ta'ala. Jadi semuanya Al-Quran. Kemudian yang diperdebatkan ulama itu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang diperdebatkan ulama, apakah Bismillah itu termasuk ayat pada surah Al-Fatihah? Apakah Bismillah itu termasuk ayat pada surah Al-Ikhlas? Bukan. Apakah Bismillah itu ayat Al-Quran atau bukan? Semuanya ayat Al-Quran. Cuma berbeda pada ulama, termasuk ayat atau bukan. Itu masalah. Nah, yang pertama tadi Luqman mengingatkan putranya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian pada beberapa ayat berikutnya Luqman dinasihati lagi, ya bunai aqimus shalah wa'mur bil 'urfi wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat. Ini pikir, jangan syirik kepada Allah, tadi tauhid. Tegakkan salat, itu pikir. Kemudian suruh orang berbuat baik, larang orang yang mungkar, sabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang diberikan itu merupakan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salat, aqimus salat. Jadi surah tauhid, fikih. Kemudian pada ayat berikutnya,
wasaqir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Memalingkan pipi maksudnya memalingkan muka dengan sombong. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang sombong dan membanggakan diri. Yang jelas ayatnya mengandung tasawuf. Nah, lebih jelas lagi pada berikut, waqsid fi masyika wa ghud min sautik inakar aswat la sautul hadir. Sederhanakan jalan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Perlahankan suaramu, jangan terlalu kuat, kecuali tuntut kuat. Kemudian sesungguhnya seluruh suara ada suara keledai. Pernah saya baca dalam surah kitab tafsir, semua yang bersuara di dunia ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan macam-macam kalau kita subhanallah, kalau harimau lagi mengaum dia kuat itu bertasbih kepada Allah. Segala suara di dunia ini bertasbih kepada Allah kecuali suara keledai. Nah, itu makanya suara keledai selalu diangkat dalam Al-Quran. Sebelum suara ada suara keledai, bukan suara kedelai, suara keledai. Nah, kembali kita lanjutkan. Surah Luqman ayat 13. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni selain demikian bagi orang yang dia kehendaki. An-Nisa 48. Dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik, menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan. Syirik namanya. Menyekutukan Tuhan ini ada dua macam. Ada mengitikadkan adanya Tuhan selain Allah, jadi Tuhannya dua. Ada juga orang yang beramal karena selain Allah, karena Allah bercampur dengan selain Allah, namanya syirik juga. Syirik khafi atau disebut asyirkul asghar, syirik kecil atau riya. Jadi syirik ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Asyirkul akbar, asyirkul asghar. Syirik kecil itu dinamakan riya, itu pun haram juga. Nah, kemudian dosa syirik tidak akan diampuni Allah. Fasyirku billah zulmun, menyekutukan Allah itu zalim. La yaghfirullah ma'ala minhu syai'an law mata insan alaih. Allah tidak akan mengampuni sesuatu pun kalau dia mati dalam syiriknya itu. Maksudnya orang yang syirik dosanya tidak diampuni Allah Ta'ala karena dia mati dalam syiriknya itu. Tetapi sebelum dia mati, dia bertobat kepada Allah Ta'ala, diterima Allah apa dia tobatnya? Diterima. Kalau mati dalam syiriknya itu sudah hancur aja, rusak lagi. Tapi kalau dia bertobat sebelum dia mati, bertobat dia kepada Allah Ta'ala, diterima. Nah, jadi tidak diampuni dosa syirik itu kalau dia mati dalam syiriknya itu, dalam kemusyrikan itu. Nah, kemudian dengan jelas sekali di sini disebabkan apa sebabnya syirik itu dilarang. Wa dzalika li'anna al-musyrik ja'ala al-makhluqa fi manzilatil khaliq. Karena orang musyrik itu menjadikan makhluk pada tempat khaliq. Jadi misalnya orang menyembah berhala, dia sembah Allah, diakui Allah, kemudian dia sembah juga berhala. Berhala itu ditempatkannya pada tempat Allah, maka namanya syirik. Orang ini katakan musyrik dalam bentuk jamak, musyrikun atau musyrikin. Saya yakin dan percaya kita ini tidak ada yang syirik. Ini ada yang paling besar, zalim yang paling besar
jangan syirik. Untuk menjaga itu hati-hati kalau berlompat kepada dukun, hati-hati. Karena dukun itu banyak yang berteman dengan jin. Jika dia tahu kalau kita datang, tahu dia siapa kita, tahu dia penyakit kita. Kenapa dia tahu? Jin itu memberitahu. Jangan percaya kepada dukun. Sakit berobat. Kalau ada orang alim, ada ustaz mengamalkan ilmunya, minta doa air putih, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau kepada dukun tadi sholat pun dia tidak. Kita minta doa, enggak minta doa pada orang tidak sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu mereka adalah orang yang zalim. Zalim orang kafir. Jadi jelas sekali syirik adalah zalim yang amat besar. Nah, yang kedua, ada juga kezaliman seorang hamba itu antara dirinya dengan Tuhannya. Dia berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat, mencuri, berjudi, mabuk, zina dan sebagainya. Akibat dari perbuatan maksiat itu dia berdosa. Kalau berdosa dirinya akan disiksa. Jadi dia menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Kalau begitu orang tidak sholat termasuk zalim apa tidak? Zalim. Kalau tidak sholat berdosa, akibatnya nanti masuk neraka. Dia siksa diri dia. Berarti dia menganiaya dirinya sendiri. Nah, kemudian ada juga kezaliman itu sebagian hamba terhadap sebagian. Banyak terjadi pada masa sekarang. Kesimpulannya, zalim itu ada yang maksiat kepada Allah. Bagaimana caranya? Nyata membantah dia terhadap hukum Allah. Allah suruh sholat, tidak sholat. Allah suruh puasa, tidak puasa. Allah suruh zakat, tidak zakat. Allah suruh haji, tidak haji. Apa nama itu? Zalim. Nah, kemudian mengambil yang bukan haknya, mengambil hak orang lain, atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim juga. Mengambil hak orang lain, misalnya sekarang ini banyak terjadi korupsi. Itu kan harta uang rakyat. Misalnya sekarang ini Gunung Sinabung masih meletus, banjir terjadi di mana-mana. Uang yang mau disumbangkan masyarakat udah habis. Karena korupsi. Seandainya tidak dikorupsi, banyak uang itu. Nah, itulah namanya zalim. Jadi dalam korupsi itu zalim, berdosa besar, pencuri besar. Seharusnya dipotong tangannya. Kalau tidak, dibunuh sekalian. Tapi sekarang ini malah aneh hukumnya. Orang korupsi dipenjara. Setelah dipenjara, dapat apa? Dapat remisi, pengurangan masa tahanan. 15 tahun, jadi 14 tahun, jadi 11 tahun. Ketawa di dalam penjara itu, karena dapat remisi. Yang lebih aneh, yang memberi remisi dia lebih aneh. Nah, kita lanjutkan. Jadi itulah pembahagian dari zalim tadi. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan terhadap orang yang zalim itu dengan janji yang bermacam-macam. Pertama, orang zalim termasuk berada di bawah laknat Allah. Firman Allah Ta'ala, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Hud ayat 18. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang
dikutuk apa? Terkutuk. Mudah-mudahan kita tidak ada orang yang terkutuk jadi laknat mal'un. Jadi apa melaknat? Orang yang zalim. Satu. Kemudian orang yang zalim itu dijanjikan Allah dapat azab yang bersangatan pada hari kiamat. Wa qad khaba man hamala zulma. Sesungguhnya merugilah orang yang melakukan kezaliman. Bukan beruntung, merugi. Siapa mengatakan itu? Allah Ta'ala mengatakan. Tidak ada kalam yang lebih hebat di dunia ini selain kalam Allah. Di bawah itu kalam Rasulnya, hadis. Jadi Allah Ta'ala sendiri mengatakan orang yang zalim itu merugi. Kemudian orang yang zalim itu berada di bawah pengawasan Tuhan. Dilihat Tuhan, diintai Tuhan, diintip Tuhan. Wala tahsabanna Allah ghafilan, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah menyangka, engkau sangka Allah Ta'ala lalai terhadap orang yang zalim. Tak lalai Tuhan. Tuhan tidak lupa, pasti akan dihukumnya itu. Nah, jadi jangan zalim, jangan aniaya. Kemudian orang yang zalim itu tanggal hatinya pada hari kiamat. Tak ada hatinya, karena di dunia ini dia zalim. Allah menyatakan, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muqni'in ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Ibrahim ayat 42-43. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada mereka, dilambatkan, ditangguhkan sampai suatu hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Nah, kemudian terbelalak pandangan mereka, mereka tergesa-gesa dan menghadap Allah, terangkat kepalanya, mata mereka tidak berkedip, hati mereka kosong. Jadi maksudnya tadi dicabut hatinya pada hari kiamat. Kenapa? Zalim. Kemudian orang zalim mendapat azab yang besar. Wa may yadhlim minkum nudhiqhu adzaban kabira. Barang siapa yang zalim, kami rasakan kepadanya azab yang besar, azab yang bersangkutan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan nudhiqhu, nyata sekali kerasnya, akan merasakan azab yang besar. Nah, kemudian orang yang zalim bercita-cita pada hari kiamat semoga bisa kembali ke dunia, bisa kembali ke dunia. Wa taral zalimin lamma ra'awil adab yaqulu hal ila baradin min sabil. Asy-Syura ayat 44. Engkau akan melihat orang yang zalim ketika engkau lihat, ketika mereka melihat siksa, mereka berkata, adakah jangan kembali lagi ke dunia? Mana bisa kembali ke dunia? Dunianya udah tak ada, udah kiamat, udah hancur. Nah, dia bercita-cita pulangkan ya Allah kami ke dunia. Mana ada dunia lagi? Tak ada di dunia, udah kiamat, sudah ditiupkan sangkakala. Nah, kemudian itulah beberapa ayat yang menyatakan balasan terhadap orang yang zalim. Jadi fala tawalamu, kata Allah, jangan kamu saling menganiaya. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda Nabi, pada zaman sekarang sering terjadi karena harga tanah mahal. Jadi kalau di persawahan menggeser peringkat tanah, apa kata Nabi? Man akhadha minal ardi syai'an bighayri haqqi khusifa bihi yaumil qiyamah ila sabai arabin, rawahul Bukhari. Barang siapa mengambil tanah, sedikit tanah tanpa haknya, bukan hanya, akan ditenggelamkan dia pada hari kiamat ke bumi ke-10. Dan lebih hebat lagi, Nabi mengatakan di dalam hadis Al-Bukhari
suami juga, man daraba qaida syibrin min al-ardi tawaqahu min sabi al-ardi. Barang siapa mengambil tanah walau sejengkal akan dikalungkan tanah itu di hari kiamat 7 lapis bumi dikalungkan ke leher. Hebat kan? Sejengkal. Jadi kalau sejengkal panjangnya 100 meter dari bumi pertama sampai bumi ke-7 dikalungkan ke lehernya. Hebat kalungnya. Jadi jangan kita merampas tanah orang walaupun tanah mahal. Jangan. Halal ambil, haram buang, jangan ambil. Sekarang ini banyak tanah punya surat udah gosok, surat lagi, sehingga dikatakan orang aspal asli tapi palsu. Jadi jangan sampai, biarlah untuk kita saja, walaupun punya tanah sempit, hati kita lapang. Kadang-kadang orang-orang ada juga berpikir, nanti kalau saya mati jangan dikuburkan di kuburan Medan, karena kuburan Medan itu sempit. Antarkan mayat saya ke kampung, dikuburkan di tanah 1 hektar. Jadi kalau tanah 1 hektar lapang itu, sempit atau tidaknya di kuburan tergantung amal orangnya. Walaupun kuburan di Medan ini sempit, kalau dia beramal, insya Allah lapang. Jadi aneh permintaan itu. Jadi nanti semuanya kalau mati, ingat aja, pesan saja, kalau saya mati, di mana saya mati di situ ada tanam. Selesai. Ada orang berwasiat, kalau saya mati bawa saya ke Padang. Nah, kalau saya mati bawa saya ke Pariaman. Ongkos masalah mahal. Dia pun mati juga, tahu sapi itu lagi. Di mana saya mati kebumikan dia. Salah seorang ibu, suaminya meninggal di Mekah. Saya ikut pada acara pemandiannya, menyolatkan. Tiba pada dikuburkan, saya tidak ikut, dilarang ikut. Dikebumikanlah kuburan, dikebumikan suami ibu itu bukan di Ma'la, tapi di Saraya, dekat apa namanya Arwana. Sampai sekarang tak tahu ibu itu di mana kuburan suaminya. Nah, jadi kalau membaca Yasin sampai Bahaya, kalau tidak diketahui kuburnya, sampai. Jadi tahu atau tidak tahu tak perlu kali itu. Pokoknya dikubur ke situ dan dia berdoa. Kalau berdoa, pergi ibu untuk umrah, ini dicarinya kuburan suaminya. Tak dapat. Berdoa juga dia, bukan tak jadi. Didoakan. Berdoakan. Alamat doa itu jelas kepada suami. Nah, kemudian bentuk-bentuk zalim. Kalau tadi terbang 3, kemudian ada siksanya. Durhaka kepada kedua ibu bapak termasuk zalim. Kedua ibu bapak. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang, misalnya ada ibu bapak, jadi dia tidak mau membantu ibu bapaknya itu, tak mau berkirim sembako misalnya. Ya untuk apa ibu dibantu? Untuk apa ya dibantu? Orang kaya kok. Membantu ibu bapak itu bukan karena miskin kayanya. Kama rabbayani shaghira. Karena ibu bapak itu telah mendidik kita waktu kecil. Jadi kita bantulah dia. Jadi jangan tidak dibantu karena kaya. Kalau bisa segala keperluannya diatasi, dikirimkan. Kalau jauh dikirimkan. Sekali-sekali pulang. Nah, kemudian dekati ibu bapak itu. Jangan jadi anak durhaka. Itu namanya anak panah. Karena jadi anak itu macam-macam. Ada anak panah. Yang anak panah ini begitu lepas dari musuhnya, tak pernah kembali lagi. Sekali dia merantau di kandang orang Bandung, tak nampak sampai sekarang. Itu anak panah. Ada anak gilingan. Kalau anak gilingan tuh nasib lah. Sampai tembus induknya itu digilingnya terus. Nah, itulah
mengisap orang tuanya. Mak beli ini mak, beli ini mak, beli ini mak. Udah, mak menikah mak, nikah. Mak uang melahirkan mak, mak syar rumah mak. Lama-lama mati mak. Nah, itu anak batu giling, tak tahu surah itu. Nah, kemudian anak tangga. Anak tangga ini orang naik melalui dia, dan naik tak tanggung jawab ya. Bila ada menyusahkan orang tua. Nah, kalau sekolah dia banyak pulang ke rumah, makan mak. Masa Indomie mak katanya, capek maknya, capek mak apa pun tak dapat. Kemudian pulang semuanya bersera, maknya juga membersihkannya. Itu anak tak tahu diuntung. Yang paling bagus itu anak pisang. Anak pisang bagus. Ada induknya condong mau tumbang, tumbuh anaknya, jangan tumbang dulu mak. Tumbuh anaknya di sampingnya, tegak kembali, condong belah ke kiri, tumbuh lagi, dipagar oleh anak-anaknya. Hiduplah ibu bapaknya dengan tenang. Itulah anak bertuah. Jadi anak pisang. Yang bagus ada pisang, bukan anak giling. Yang banyak sekarang anak giling kan dia banyak. Menyusahkan orang tua. Nah kemudian jangan durhaka kepada ibu bapak. Setelah itu hakim memutuskan hukum tidak benar. Hakim memutuskan hukum tidak benar. Jadi kalau tidak benar apa namanya? Zalim. Bahkan kata orang, hakim itu meletakkan kakinya sebelah di surga, sebelah di neraka. Bahkan ada juga lagi, saya teringat kepada ceramah Al-Ustaz Almarhum Abdul Manan. Seadil-adil hakim bertungki telinganya sebelah. Itu kalau orang tua dulu begitu. Seadil-adil hakim bertungki telinga sebelah. Nah, saksi yang ini dengar ya, saksi yang ini tadi dengar ya. Jadi zalim. Nah kemudian makan harta anak yatim, zalim. Jangan makan harta anak yatim, kasihan. Ayah sudah tak ada, anak-anak kecil, kemudian ada penjaga anak yatim itu. Kadang-kadang aneh juga, penjaga itu sehat, gemuk, anak yatimnya kurus. Apa kejadiannya itu? Zalim. Jangan-jangan anak yatim yang baik. Kemudian membuat kesakitan kepada jiran tetangga. Jiran tetangga jangan sakiti, mencaci dan sebagainya. Misalnya, contoh yang mudah, menjemur pakaian. Tetangganya menjemur pakaian, dia membakar sampah. Bakar sampah, asap sampah itu kepada jemuran itu. Kemudian dia berkata, yang bakar sampah tadi, sampah ini saya bakar tanah siapa? Tanya siapa? Ya tanya dia lah. Mengenai asam yang kena jemuran orang, bukan salah saya, itu angin yang salah. Perbuatan zalim. Nah, itu makanya Nabi kita mengatakan al-jarak qabla dar. Periksa dulu jiran tetangga baru bangun rumah. Itu pesan Nabi. Periksa dulu jiran tetangga, ke siapa tetangga ini, baru bangun rumah. Kebanyakan orang sekarang ini tak begitu, bangun rumah dulu, baru berkenalan dengan jiran tetangga. Nah, itu orang sekarang. Tadi apakah lagi cerita orang tua zaman dulu? Orang tua zaman dulu itu mau kalau memberikan nasihat, sebetulnya hadis Nabi, jangan menyapu sampah malam hari, pantang baru. Coba lihat, haram, pantang. Memang ada hadis ada menyapu sampah di waktu malam mewarisi kefakiran. Tak boleh itu menyapu sampah malam hari. Walaupun saya sering juga menyapu sampah malam hari. Tapi tidak saya sapu keluar, saya kumpulkan di dalam rumah. Setelah itu besoknya baru dibuang. Banyak nasihat orang tua sebetulnya dari Al-Quran, dari hadis. Tapi tak pandai dia mengucapkannya, pantang. Nah kemudian termasuk lagi mengadakan gangguan di jalan, duduk di pinggir jalan melihat orang lewat. Kalau duduk di pinggir jalan harus bisa menjaga mata, waqtul basar, memejamkan mata. Ini tidak, sengaja duduk di pinggir jalan untuk memperhatikan orang lewat, cuci mata.
Jadi jangan dosa dibuat. Kemudian yang keenam, meninggalkan hijab bagi perempuan. Nah, perempuan tidak pakai jilbab. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perempuan pakai jilbab, tapi jilbabnya jilbab gaul. Nah, memakai jilbab itu bukan karena menutup aurat, karena ingin tampil cantik, menarik. Nah, sehingga dilipat ekor jilbab itu di batang lehernya, mencekik leher. Nah, ini aneh. Sebetulnya jilbab itu khimar namanya. Wal yaqribna bi khumurihinna ala jubin. Hendaklah perempuan itu, kaum perempuan, melabuhkan jilbabnya sampai ke dadanya. Jilbab sekarang dililitkan ke leher. Pada jilbab itu, khimar itu dilabuhkan sampai ke dadanya. Jadi apa maksudnya? Menutupi rambutnya, menutupi dadanya. Jadi yang bagus jilbab itu, khimar itu lapang, luas, bukan jilbab gaul tadi. Jadi aneh-aneh dalam Islam, aneh-aneh. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan tidak wajib pakai jilbab. Dari disampaikan dari guru kita tadi. Orang yang berilmu hebat, bahkan manusia pertama meraih gelar tafsir dalam bidang tafsir di Universitas Al-Azhar di Mesir. Dia mengatakan jilbab tak wajib. Nah, kemudian termasuk zalim tadi, zalim suami kepada istrinya, termasuk memakan harta istrinya. Ini namanya suami bersubsidi. Tak pandai dia mencari nafkah, dia ambilnya harta istrinya, malas dia bekerja. Kemudian maksiat istri kepada suaminya. Suami ada durhaka kepada istri, istri boleh kepada suami. Berat tanggung jawabnya itu. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, seandainya mengalir dari hidung si suami darah bercampur nanah, sodik namanya, lalu disuruh istri hisap, dihisap oleh istri tadi, itu pun belum dapat menunaikan kewajibannya kepada suami. Hak suami belum terlunasi. Sekarang tak ada suami nyuruh gitu. Nabi pun mencontohkan begitu, tak ada gitu. Nah, darah bercampur nanah boleh bisa. Nah, kemudian menuduh para mukmin melakukan zina, kemudian memakan harta manusia, mengambil tanah mereka, dan berkhianat tidak amanah. Nah, itu termasuk itu zalim semuanya. Nah, kemudian termasuk zalim lagi kalau khianat namanya tidak amanah, itu adalah korupsi tadi. Kemudian suka berjanji, pilihlah kami, pilihlah kami. Pilihlah kami, pilihlah kami. Hampir masuk ke lubang hidung kita, pilihlah kami. Hampir tertusuk lubang hidung kita. Tapi sekali pilih apapun tidak, lewat aja. Pilihlah kami. Dan sekarang ini anehnya lagi, perkataan begitu masuk kampus. Masuk kampus. Yang tahu saya kampus itu untuk belajar. Ini ada pula memilih tanda gambar. Dan ustaz-ustaz pun sekarang banyak terkait. Itu ada ustaz-ustaz yang tidak tahan hidup miskin. Jadi mau kaya. Qori Al-Quran caleg, ustaz caleg, banyak caleg, kori-kori internasional pencalek. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga mereka jangan menang. Supaya jangan jadi. Kalau jadi itu bahaya. Demikian keterangan Profesor Dr. Abu Anas Hamid Ahmad Al-Qahir Al-Basuni dalam kitab Sahihul Ahadits Al-Qudsiyah. Sebuah kitab baru karangan Profesor Dr. Abu Anas Hamid Ahmad Al-Qahir. Ada waktu sedikit lagi, kita lanjutkan hadis kudusinya. Berikut, ya ibadi
masih dalam pembahasan tadi. Ya ibadi, ini haram zulma. Berbeda kutipannya. Jadi hadis ini dengan terang menyatakan zalim itu diharamkan Allah Ta'ala, dan dalam Al-Quran juga diharamkan. Tegasnya Allah berfirman, wa ma ana bidhallamin lil abid, saya tidak menganiaya hamba saya tak lainnya, kata Allah Ta'ala. Kemudian inna allaha la yadhlimun nasa syai'a, Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Tuhan tak mau zalim. Kemudian inna allaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak menganiaya sebesar zarrah sekali, sedikit aja, sebesar zarrah. Apa itu zarrah? Sebesar biji sawi kira-kira. Tak mau Tuhan zalim. Padahal kalau Tuhan zalim, siapapun tak bisa melarang. Tuhan pula, bagaimana melarang? Umpamanya, kenapa kau zalimkan Tuhanku? Kalau aku mau zalim, siapa yang melarang? Tapi dia tak zalim. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hal ini diterangkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Misto dalam kitabnya Al-Wafi. Kemudian pada bagian berikut Allah Ta'ala menyatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kamu adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka minta petunjuklah kamu kepadaku, niscaya akan kutunjuki kamu semuanya. Jadi manusia ini sesat. Macam ceramah yang lalu, sesat. Semuanya sesat. Dikatakannya Salafi sesat, Wahabi sesat, HTI sesat. Saya tak tahu dalam siapa yang dapat petunjuk. Hebat juga. Jadi judulnya ceramah sesat dulu. Jadi manusia itu semuanya sesat kecuali orang yang kutunjuki. Maka minta petunjuklah kepadaku, niscaya akan kutunjuki, kata Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Imam Al-Maziri berkata, ini dalam kitab Sahih Muslim oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, zahir hadis ini, manusia itu diciptakan dalam kesesatan kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Betul? Bayi dia lahir, begitu lahir itu sesat. Kecuali dia ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Betul itu? Kata Imam Al-Maziri begitu. Tetapi ada hadis yang lain. Hadis ini masyhur. Katanya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu fitrahnya suci, fitrahnya Islam. Jadi kalau begitu tidak sesat. Bagaimana? Kita ini sesat dulu atau dapat petunjuk dulu? Nah, jika dikatakan manusia yang sesat tadi dikatakannya sebelum diutus para rasul. Sebelum diutus para rasul, manusia itu sesat. Misalnya, lalu setelah manusia tadi lahir, dia menjalankan niat manusianya, mengikut syahwatnya, maka jadilah mereka sesat. Jadi pada mulanya tidak sesat, karena pergaulan, karena lingkungan, jadi sesat. Betul? Kali ini betul. Jadi manusia di zaman sebelum diutus Rasul sesat sudah kita bahas pada pengajian yang lalu. Jadi zaman itu disebut zaman fatrah, tak ada Rasul.
zaman Patron itu sekalipun umat pada masa itu menyembah berhala, mereka tidak berdosa. Sekalipun menyembah berhala tidak berdosa. Kenapa? Tidak ada Rasul. Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami menyiksa sebelum kami utus seorang rasul. Nah. Berikutnya, habis waktu. Ini adalah dalil mazhab kita, ashab kita, dan seluruh Ahlussunnah. Maksudnya, bahwasanya orang yang mendapat petunjuk, dialah yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Siapa yang dapat petunjuk dari Allah, maka dia ditunjuki dengan iradah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu ada kalanya menunjuki hamba-hambanya sebagian, tetapi tidak menunjuki sebagian lain. Ada orang yang ditunjuki Allah, ada yang tidak. Betul? Betul? Betul. Jangankan orang lain, adik beradik kandung pun ada. Padahal satu pabrik, dilahirkan dari ibu yang sama, dari ayah yang sama, 10 bersaudara, tapi ganjil, ada 1-2 orang aneh kelihatan. Kalau ditanya, udah sholat, belum ada panggilnya lagi, panggilan belum ada. Nah, siapa ditunggu yang manggil? Oh, Israel. Disuruh dia puasa, tak mau dia puasa. Dalam keluarga saya ada 1 orang itu, ada 1 orang, adik saya. Itulah kerja menasihatinya. Salat tidak, puasa tidak. Padahal di rumah saya itu Hanafi ada nama adik saya, Hanafi. Abu Hanifah ada juga. Padahal Abu Hanifah itu namanya mazhab Hanafi. Abu Hanifah ada, Hanafi pun ada. Tapi begitulah nasib. Tak siapa diikutnya tak tahu. Dilihat ayah bagus, lihat ibu bagus, tapi tak siapa diikutnya. Itu namanya membuang tampang, kata. Ya kalau ada begitu didoakan. Kadang-kadang saudara-saudara yang lain tidak mau akur, tidak mau setuju dengan pendapat dia. Orang jahat aja, orang jahat. Jangan, orang jahat itu perlu dikasihani. Ya Allah, tunjukilah dia, tunjukilah dia. Kan karena belum dapat petunjuk itu. Kalau kembalikan kepada qada dan qadar Allah, memang begitu dia tentukan apa. Untung tak kita ditentukan begitu. Jadi sambungannya berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah dari dulu memang sering salah. Kata Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan memberi hidayah kepada semuanya. Betulkah Allah memberi hidayah kepada semua manusia? Oh, tidak. Tidak. Kalau Mu'tazilah tadi ya, karena bagi mereka Allah wajib bersifat baik, aslah, saleh aslah. Nah, kemudian kenyataannya Maha Agung Allah Ta'ala, dia kehendaki sesuatu yang tidak terjadi. Dan Maha Agung Allah Ta'ala terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Kalau Allah Ta'ala menunjuki semuanya, berarti terjadi yang tidak ditunjuki, ada juga yang tidak ditunjuki. Berarti tidak berlaku kekuasaan Allah menunjuki dia. Salah itu, salah. Mu'tazilah salah. Nah, barangkali panjang lagi ini, tapi barangkali udah malam. Sampai di sini saja lah. Disambung lagi sampai 3 kali pertemuan belum tamat. Nah, jadi hindarilah tadi yang namanya zalim. Zalim itu kita hindari, jangan sampai terjadi pada diri kita.
Sabarlah hidup susah. Hidup sederhana itu sabar. Yang tidak sabar, yang tidak sabar, lihatlah guru-guru kita yang telah meninggalkan kita. Tuan Asyad Talib Lubis, hebat. Sudah lama wafat, tapi namanya masih tetap hidup. Namanya hidup terus. Coba lihat keadaannya, rumahnya dipat busuk kan. Sederhana, sederhana, tapi namanya hidup terus. Yaitu guru dari tuan guru kita, Ustadz Mas. Itu makanya tuan guru itu hebat, karena gurunya hebat. Kalau guru tak hebat, bisa menjadi hebat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk datang lagi mengaji seperti biasa. Dan kita di sini ada juga mengaji Al-Quran, ada salawat yang telah dibacakan oleh Ustaz kita Muhammad Iqbal Habibi yang cukup menyentuh hati kita. Ya, mudah-mudahan semua itu bermanfaat adanya sehingga kita bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kalau berjumpa dengan Nabi, insya Allah selamat, selamat. Tapi takutnya tak jumpa. Kalau jumpa dengan Nabi, insya Allah selamat. Umatnya dikawalnya, dijaganya. Bahkan umat Nabi Muhammad kalau ada yang masuk neraka itu karena disembunyikan malaikat di satu lembah. Umat Nabi Muhammad yang masuk neraka disembunyikan di satu lembah. Sudah masuk Nabi ke dalam surga, masuk umat yang lain ke dalam surga, baru dia dikeluarkan. Jangan ke neraka. Jadi siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Dijawabnya lah, kami adalah umat Muhammad. Muka itu bersih, ada bersihnya. Nah, tak masuk neraka juga. Tak diizinkan bersama Nabi. Nabi masuk surga dan umat masuk surga, mereka dikeluarkan dari lembah di padang mahsyar itu untuk meniti siratal mustaqim. Masuklah ke neraka. Kalau bisa kita ini minta kepada Allah Ta'ala, jangan 1 menit pun masuk neraka itu. Sakit. 1 menit lama atau sebentar? Oh lama, betul. Lama. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita kembalikan kepada moderator. Demikian saja, dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tadal lidhalika ahla. Allahumma inna qad da'unaka talibin warjaunaka raghibin wastaqalnaka mu'tarifina ghaira mustankifin iqraran laka bil ubudiyyah badanan laka bil rububiyyah anta Allahul ladzi la ilaha illa ants laka ma sakana fil laili wan nahar wa antas samiul alim. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa syurna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya kulli wahidin minna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
dengan pembacaan doa tadi maka adalah pengajian dalam malam ini, dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada jalan.